Grup musik asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani baru-baru ini menarik perhatian publik setelah memutuskan untuk menarik lagu mereka yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar dari semua platform pemutaran musik. Keputusan ini diumumkan melalui akun Instagram resmi mereka @sukatani.band pada hari Kamis 20 Februari 2025. Lagu yang sempat viral tersebut menimbulkan kontroversi karena liriknya dianggap menyinggung institusi kepolisian di Indonesia. Apakah band Sukatani diintimidasi? Apakah vokalis band Sukatani dipecat dari sekolah bukan karena lagu Bayar Bayar Bayar? Lalu lagu Bayar 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 bisakah dipidanakan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi yang tetap jar. Siap, Bung. Dan kali ini kita membahas yang viral juga terkait dari band Sukatani yang diduga diintimidasi oleh aparat serta membuat publik bersuara. Menurut Anda bagaimana pendapat Anda tentang lirik yang tadi disinggung tentang biar tersebut, Bung? Ya, kalau seandainya lirik Sukatani itu adalah sesuatu gambaran yang salah, tidak sesuai dengan fakta dan realita, mungkin memang pantas untuk dicabut gitu ya. Tapi kalau memang secara realita dan masyarakat itu memahami, bukan sebagian kecil masyarakat, bukan oknum masyarakat, tapi mayoritas masyarakat menyadari bahwanya ada sesuatu hal yang janggal terkait dengan efek dari lagu itu, maka wajar ketika dukungan kepada lagu bayar-bayar itu semakin menguat gitu. Di satu sisi vokalis Sukatani diintimidasi dengan lagu bayar-bayar-bayar itu ya. Tapi ketika pernyataan press release itu dikeluarkan oleh Sukatani, kemudian itu diambil dan publik mengambil ini ada bentuk intimidasi, maka kalimat bayar-bayar-bayar itu ketika masyarakat sesuatu hal yang dilarang bakal dicari oleh publik dan ternyata publik makin menyukai lagu itu gitu. Dan ketika tuntutan itu viral, maka mulai muncul justice gitu, keadilan ya. Itu pada akhirnya menimbulkan kalimat apa, no justice no viral gitu, no viral no justice, tidak akan ada keadilan kalau tidak viral gitu. Maka diviralkan terlebih dahulu dan masyarakat menanggapi bahwasanya ini ada sesuatu hal yang salah lah gitu, bukan perkara Sukataninya tapi ada sesuatu yang tidak disukai oleh oknum atau kelompok tertentu atau badan organisasi tertentu atas lirik-lirik tertentu gitu, Mas Andi. Ya, lantas menurut Anda apakah grup band Sukatani perlu meminta maaf dan menarik lagu dari peredarannya, Bung, karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo? Justru memang harus menurut saya Sukatani harus membuat video permintaan maaf kembali menurut saya gitu ya. Permintaan maaf karena menarik semua lagu-lagunya itu gitu. Artinya uh, artinya harus kembali diedarkan lagu-lagu itu karena kadang masyarakat itu menjadikan lagu itu sebagai lagu simbol perjuangan gitu. Seperti seakan-akan ketika lagu tentang misalnya lagu tentang Gaza yang sempat heboh di masa yang lalu tentang We Will Not Go Down gitu, itu menjadi lagu yang semarak dan serempak dilakukan di santero dunia. Dan ketika lagu bayar ini itu menjadi sesuatu hal yang menjadi anti mainstream kepada, dan itu berada pada jalur yang diinginkan masyarakat, maka lagu ini kadang sudah menjadi sesuatu yang viral kemana-mana gitu. Dan menurut saya Sukatani harus memberikan pernyataan maaf kepada masyarakat telah menarik lagu ini dan untuk diedarkan kembali, bahkan bila perlu lagu ini dipersembahkan untuk perlawanan terhadap dengan sesuatu hal yang tidak wajar di dalam keadilan kita gitu. Lantas, apakah tindakan intimidasi terhadap Sukatani bertentangan dengan prinsip hak berpendapat, Bung? Ya tentu, gitu. Tindakan yang dilakukan Sukatani terhadap Sukatani gitu, meskipun dilakukan oleh Propam Polda Jateng sampai saat ini kan Propam Polda Jateng melakukan penyelidikan terkait dengan siapa Polda yang terkait dengan pelarangan lagu ini sehingga band Sukatani mengeluarkan rilis pernyataan maaf dan menarik semua
lagu bayar dari semua platform sosial media musik resmi mereka, itu menandakan bahwasanya ini ada upaya, uh, ya kalau ada mengatakan negeri kita adalah negeri demokrasi di mana menjunjung tinggi pendapat yang berbeda, maka kita telah terbukti nyata gitu. Ini demokrasi itu seperti omon-omon saja gitu, sesuatu yang tidak diwujudkan secara hakiki, sesuatu yang hanya lip service saja gitu. Dan Pak Sigit Listio selaku Kapolri itu seperti polisi India ya, yang datang ketika puncaknya sudah lewat gitu menurut saya gitu. Kemudian menurut Anda mengapa seorang guru honorer harus dipecat hanya karena memiliki pandangan politik atau seni yang berbeda, Bung? Ya, uh, kalau agak aneh ketika SDIT itu melakukan pencabutan atau pemberhentian terkait dengan salah satu vokalis Sukatani ini mungkin dengan bahasa yang lain, tapi ya, gini ya, sesuatu yang ketika dia ambil tindakan ketika seseorang itu sedang dalam posisi kamera di mana-mana, ya artinya dia sedang menjadi pengawasan publik yang cukup besar, kemudian alasan apapun, meskipun alasan itu tidak berada pada karena kasus ini itu oleh masyarakat bukanlah alasan sebenarnya gitu, meskipun itu bisa jadi alasan sebenarnya yang dilakukan oleh Zaida itu gitu. Karena gini, kadang viral gitu, sesuatu orang yang viral kemudian dia ternyata ketika dipecat tiba-tiba, meskipun apapun alasannya mungkin yang bisa dibenarkan, tapi ketika itu dilakukan ketika orang ini dalam keadaan zalim, orang ini dalam keadaan diintimidasi, maka masyarakat akan menilai, oh ini ada ancaman, ada intimidasi terkait dengan tempat bekerja yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan akhirnya dipecat atau diberhentikan oleh pihak sekolah gitu. Dan sejauh mana peran negara dalam menjaga kemerdekaan berkarya tanpa takut adanya ancaman atau tindakan represif menurut Anda, Bung? Ya, kalau menurut saya sejauh tidak mengundang kalimat maksiat ya, tidak mengundang kalimat-kalimat yang dalam arti kata itu melakukan perbuatan mungkar, maka bisa jadi ini kan sebenarnya kritik ya kepada ketika seseorang atau kelompok orang atau banyak orang merasakan ketidakadilan yang dilakukan atau sesuatu hal yang harus mereka lakukan ketika meminta keadilan atau meminta perlindungan, dan kemudian harus dilakukan dengan kalimat demikian, maka wajar kalau menurut saya ya ya ini menjadi satu permasalahan tersendiri gitu. Dan ketika ditanya tentang apa baiknya, maka uh, tindakan yang dilakukan intimidasi kepada Sukatani itu menjadi semacam bumerang ya, yang menyerang kembali rezim dan orang-orang yang tadinya melarang itu gitu. Karena masyarakat pada hari ini sedang dalam puncak pro dan kontra yang luar biasa dan banyak case gitu. Wajar kalau ketika apa yang terjadi terhadap Sukatani, intimidasi kepada Sukatani itu menunjukkan intimidasi kepada suara-suara perlawanan yang ada gitu. Dan bisa jadi kalau ini tidak viral, maka bisa jadi jangankan Sukatani ya, akan ada band orang tertentu, kelompok tertentu yang ketika dia mengkritik pemerintah supaya berbuat adil, tidak berbuat zalim, maka akan terjadi penangkapan gitu. Nah, ini yang sekali lagi mungkin menjadi catatan dari Pak Sigit Lisio itu untuk mengingatkan jangan sampai keadilan itu akan hadir baru ketika dia viral gitu. Seharusnya keadilan itu hadir bukan ketika sesuatu itu viral, tapi memang pada pada keadilan itu murni dilakukan karena memang dia melihat sesuatu ini nampak jelas terjadi kezaliman gitu. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk perspektifnya terkait band Sukatani. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita bersama bahwa memang bersuara di negeri ini bukan menjadi pelajaran ya, menjadi pengamatan kita bersama, mengawasi setiap tindakan rezim dan orang-orang yang melakukan intimidasi kepada suara-suara perubahan ke arah lebih baik. Baik, gitu. Jazakallah Bung Rizky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.